Yo, what's up guys? Welcome back di channel Bang Vin membahas masalah yang lagi viral. Kali ini gue akan membahas masalah yang lagi viral, yaitu apakah tahun 2030 kita akan mengalami krisis ekonomi. Sebelum lebih lanjut, lebih mendalam kita bahas pembahasan ini, jangan lupa kalian like, comment, and share video ini, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini. Dengan kalian mensubscribe channel ini, secara tidak langsung kalian membantu channel kecil ini untuk lebih berkembang, dan itu membuat gue lebih bersemangat membuat konten-konten viral selanjutnya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Oke guys, kita akan membahas tahun 2030 akan terjadi krisis ekonomi. Nih, krisis ekonomi merupakan fenomena yang berulang dalam sejarah. Berulang dalam sejarah, kita garis bawain. Berarti krisis ekonomi pernah terjadi sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Ditandai oleh ketidakstabilan pasar, inflasi tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Banyak ahli memperkirakan bahwa tahun 2030 berpotensi mengalami krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global berarti krisis ini menyeluruh guys. Seluruh dunia akan mengalami krisis ekonomi di tahun 2030. Bukan hanya di negara kita Indonesia saja. Ini akan terjadi menyeluruh. Oke. Beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia, dan ketidakpastian geopolitik. Nih, gue mengkutip menggantikan tenaga kerja manusia. Artinya, pekerja kita akan digantikan. Kalian mungkin tahu, mungkin juga ini viral. ISOSPEED berkunjung ke Cina. Mereka, negara Cina, mempertontonkan kecanggihan teknologi mereka, yaitu menggunakan robot untuk bekerja. Ini yang mungkin jadi pembahasannya. Menggantikan tenaga kerja manusia, yaitu menggunakan teknologi. Kecanggihan teknologi ini mungkin berdampak positif dan juga negatif, tergantung gimana kita menanggapinya. Ya, di Cina mereka sudah menciptakan robot untuk bekerja. Ini yang mungkin akan terjadi pemecatan atau PHK massal. Bukan negara Cina saja, negara-negara besar lainnya mereka sudah menciptakan robot-robot untuk bekerja, termasuk negara Indonesia. Dan kalian harus siap-siap untuk mengambil langkah-langkah antisipasi agar kalian tidak terkena dampak ini, ya. Oke. Kita kembali lagi ke topiknya. Faktor-faktor yang dapat memicu krisis ekonomi 2030. Yang pertama, perubahan iklim dan krisis sumber daya. Perubahan iklim diprediksi akan menyebabkan bencana alam yang lebih sering dan lebih parah, mengganggu sektor pertanian, perikanan, dan rantai pasokan global. Kerusakan infrastruktur akibat bencana juga berpotensi meningkatkan beban ekonomi negara-negara yang rentan. Negara-negara rentan juga termasuk kita nih guys. Negara Indonesia menurut gue sangat rentan sekali akibat perubahan iklim dan krisis sumber daya. Di mana ini biar tidak terjadi
di negara kita, kita harus bekerja sama agar krisis ekonomi di negara kita tidak terjadi. Kita harus membantu pemerintahan mensupport apapun yang mereka lakukan. Oke, lanjut yang kedua. Disrupsi teknologi dan pengangguran massal. Ini yang kita bahas tadi, guys. Bila kecanggihan teknologi diperuntukkan untuk masalah tenaga kerjaan, akan terjadi PHK besar-besaran. Dan kalian harus waspada dan antisipasi masalah ini. Oke, perkembangan kecerdasan buatan dan otomasi diprediksi akan menggantikan banyak pekerjaan tradisional. Oke, jika tidak ada penyesuaian dalam kebijakan tenaga kerja, pengangguran massal bisa menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi. Mungkin kalian sebagian merasakan mencari lapangan pekerjaan sudah mulai susah karena ini sudah terjadi, guys. Sebelum 2030, tahun ini pun kita sudah merasakan krisis ekonomi di mana semua sektor usaha mengalami penurunan penjualan. Akibatnya ekonomi kita melemah, rupiah kita melemah, dan juga bahan-bahan pokok mulai naik. Lanjut, yang ketiga, utang global yang meningkat. Nih, banyak negara saat ini memiliki tingkat utang yang tinggi akibat stimulus ekonomi selama pandemi COVID-19 kemarin. Jika tidak dikelola dengan baik, lonjakan utang ini bisa memicu ketidakstabilan keuangan global. Next, yang keempat, ketegangan geopolitik dan perang dagang. Nih, yang lagi terjadi juga. Konflik antara negara besar seperti Amerika Serikat dan China, serta ketegangan di Timur Tengah dan Eropa dapat mengganggu perdagangan internasional dan merusak pertumbuhan ekonomi global. Ini perperangan Amerika Serikat dan China sudah terjadi, guys. Kalian boleh lihat di berita-berita. Perperangan ini berdampak bagi semua negara, ya, termasuk Indonesia mengalami dampak perperangan global pasar dagang antara Amerika Serikat dan China. Rupiah kita melemah, dolar naik. Ini yang terjadi. Akibatnya kita kesusahan dalam pengeksporan ataupun pengimporan bahan. Semoga pemerintahan kita dapat mengatasi masalah ini dengan cara mereka. Ini di luar kapasitas gue, guys. Ya. Lanjut. Nih, ternyata sejarah krisis ekonomi dunia, untuk memahami kemungkinan krisis di masa depan, kita dapat melihat beberapa krisis ekonomi besar di masa lalu. Berarti masalah ini pernah terjadi, ya. Yang pertama, ini pernah terjadi. The Great Depression tahun 1929 sampai 1939. Terjadi lumayan lama, 10 tahun. Ya, depresi ekonomi terburuk dalam sejarah dipicu oleh kejatuhan pasar saham Amerika Serikat dan diikuti oleh meningkatnya pengangguran serta kemiskinan di seluruh dunia. Ya. Lanjut, krisis minyak OPEC tahun 1973.
Embargo minyak oleh OPEC menyebabkan lonjakan harga energi, inflasi tinggi, dan resesi global. Lanjut, krisis keuangan Asia tahun 1997. Kalian mungkin ingat, tahun 1998, tepatnya itu di bulan Mei kalau nggak salah, terjadi krisis moneter. Penjarahan makanan, penjarahan toko-toko itu pernah terjadi, guys. Oke. Nah, dimulai di Thailand dan menyebar ke negara-negara Asia lainnya, menyebabkan penurunan nilai mata uang, kebangkrutan perusahaan, dan resesi ekonomi. Terjadi di negara kita, tepatnya di tahun 1998. Kita mengalami krisis moneter. Ya, demo besar di mana-mana, bukan saja di Jakarta. Kota-kota besar lainnya juga mengalami. Ya, ekonomi kita melemah. Penurunan kepemimpinan itu juga terjadi di tahun 1998. Banyak problem di masa itu. Ya, banyak isu-isu yang mengatakan ini terjadi akibat pemerintahan kita. Dah, segitu aja. Gue nggak mau melebar lagi, guys. Lanjut. Krisis keuangan global di tahun 2008 dipicu oleh jatuhnya pasar perumahan Amerika Serikat. Krisis ini menyebabkan kebangkrutan lembaga keuangan besar dan penurunan tajam di pasar saham global. Oke. Jadi, ini ada solusinya untuk mengantisipasi krisis ekonomi 2030. Ya. Tapi ini tidak menjamin, guys. Tergantung gimana kita menyikapin dan melakukannya. Agar dampak krisis ekonomi dapat diminimalkan. Berarti bukan menghilangkan ya. Cuman diminimalkan. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, diversifikasi ekonomi. Maksudnya itu adalah negara dan individu perlu mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi saja. Investasi dalam sektor energi, terbarukan, teknologi, dan industri kreatif dapat membantu mengurangi risiko ekonomi. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Dengan meningkatnya otomatisasi, pemerintah dan perusahaan harus berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, manajemen utang yang bijak. Negara dan individu harus mengelola utang dengan hati-hati dan memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk investasi yang produktif, bukan hanya untuk konsumsi. Yang ketiga nih ya, utang yang bijak. Apakah Indonesia bisa, guys? Dengan melihat banyaknya oknum-oknum yang melakukan apa, guys? Melakukan yang namanya korupsi, ya, pastinya. Kalau pemerintahan melakukan korupsi besar-besaran, udah pasti kita akan mengalami yang namanya krisis ekonomi. Dan bagi pemerintah, kalian harus bertanggung jawab apabila ini terjadi, ya. Karena oknum-oknum kalian yang memakan uang rakyat, yang mengakibatkan investasi yang kurang produktif. Oke? Semoga ini bisa kalian dengar. Yang keempat, penguatan sektor keuangan. Reformasi di sektor perbankan dan kebijakan moneter yang lebih berhati-hati dapat membantu mengurangi risiko ketidakstabilan keuangan global. Dan yang kelima, itu yang terakhir, kerjasama internasional. Ini kita harus butuh, guys. Semoga pemerintahan kita bisa menjalin kerjasama antara negara-negara tetangga atau mungkin negara Eropa, Timur Tengah, dan lain-lainnya. Menjalin pasar dagang antar dunia.
Menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan perang dagang membutuhkan kerjasama antar negara untuk menciptakan kebijakan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oke, kesimpulannya, meskipun tahun 2030 memiliki potensi terjadi krisis ekonomi, langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Dengan kebijakan ekonomi yang bijak, inovasi di sektor tenaga kerja, serta pengelolaan sumber daya yang efisien, dunia dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih baik. Kesadaran dan persiapan sejak ini menjadi kunci untuk menghadapi masa depan ekonomi yang lebih stabil. Ini gue sedikit ngasih masukan atau mengomentarin yang akan terjadi. Guys, kalian mulai dari sekarang harus berhemat, ya, mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting, seperti pembelian kendaraan yang berlebihan, beli skincare yang mungkin lebih mahal atau apalah, ya. Ini bagi buat cewek nih. Mungkin cowok juga ada yang pakai skincare, kita tidak tahu. Mungkin keluar negerinya dikurangin, atau mungkin tidak usah. Buat apa keluar negeri? Toh Indonesia juga lebih indah, lebih bagus, ya. Kurangin nongkrong-nongkrong, kurangin belanja-belanjanya, ya. Cukup kalian memenuhi kebutuhan yang utama saja, seperti makan atau rumah tempat berteduh, ya. Mungkin untuk biaya anak sekolah atau biaya apa yang mungkin memang dibutuhkan. Itu juga dapat membantu menstabilkan ekonomi kalian, guys, ya. Itu saja yang dapat gue sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian terapkan di kehidupan kalian. Gue Bang Vin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.